Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Injil pasal 15 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita dengar ucapan yang mengatakan manis di luar, tapi penuh kebencian di hati. Ada banyak orang yang bersikap seperti itu, dan kita memang sulit tahu apa isi hati orang. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang ada di dalam hati seseorang. Sebuah pepatah yang sering kita dengar mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Sesungguhnya hati adalah bagian dari diri kita yang memang tersembunyi dan tidak terlihat dari luar. Jangankan mengenai isi hati orang secara tepat, isi hati kita sendiri pun tidak kita ketahui dengan pasti. Kita bisa merasa kesal tanpa sebab, merasa sedih tanpa alasan yang jelas, kehilangan mood dan sebagainya. Semuanya itu berasal dari perasaan dalam hati kita. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Betapa pentingnya menjaga hati agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang, dan doa-doa yang kita panjatkan pun akan sampai kepada Tuhan tanpa hambatan. Yesus mengingatkan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Lihatlah betapa berbahayanya sebuah hati yang tidak terkontrol. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Alkitab pun mengatakan bagaimana kita begitu mudah tertipu melihat penampilan luar seseorang, tetapi tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati mereka sebenarnya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Dan bukan hanya hati orang lain saja, hati kita sendiri mau seperti itu. Jika tubuh kita perlu secara rutin diperiksa, apalagi hati kita yang letaknya tersembunyi jauh di dalam tubuh kita. Memang sulit bagi kita untuk mengendalikan hati kita. Tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang tahu keterbatasan kita. Ketika kita tidak sanggup memeriksa dan memastikan hati kita berada dalam kondisi fit dan bersih dari segala kotoran, Tuhan bersedia untuk itu. Lihatlah dalam Yeremia 17 ayat 10 mengatakan, Aku Tuhan menyelidiki hati yang mengubah batin. Tuhan telah menyatakan bahwa Dia mau memeriksa hati kita, menyembuhkan yang terluka, membersihkan yang kotor, dan mengembalikan hati kita ke dalam yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bisa belajar dari Daud
yang terus peduli untuk meyakinkan bahwa hatinya secara dalam adalah bersih dan tahir. Dalam Mazmur 26 dan Mazmur 139 misalnya, Daud berulang kali meminta Tuhan untuk menyelidiki hati dan batinnya. Daud juga berseru, "Jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Mazmur 51 ayat 12. Kita bisa meminta seperti ini, dan Tuhan bersedia untuk itu. Tidak mudah bagi kita untuk melakukannya sendirian, tetapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh peduli dan akan segera turun tangan jika kita memiliki niat sepenuhnya untuk menjaga kondisi kita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga